Jadi itulah gambaran-gambaran Pak. Siapa tahu nanti mungkin dari pimpinan wilayah Kalimantan Barat ini bisa berkolaborasi tentunya bersama dengan baik wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, terkhusus lagi kepada Muhammadiyah Sidin Derapan dan pimpinan daerah Muhammadiyah Sidin Derapan. Saya juga insya Allah betul-betul bahwa tujuan daripada ideologi Muhammadiyah ini betul-betul bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat di Nusantara, sehingga insya Allah bahwa bila mana Muhammadiyah betul-betul mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga negeri yang diusung oleh Muhammadiyah itu menjadi betul-betul negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, inilah gambaran. Dan terakhir Pak, saya mau perkenalkan beberapa yang duduk di sebelah kanan saya ini ya sudah tidak ya jadi beliau adalah dekan Fakultas Sains. Kalau di sana tadi ya dia pembina, ketua sekaligus pembina Panti Asuhan Sejati Rempang. Lalu yang berikut yang duduk di sebelah kanannya lagi adalah Bapak Dr. Andes Madani, MAP, Sekretaris Daerah, sekaligus juga dosen pembina AIK di Universitas Muhammadiyah Sidin Derapan ini. Lalu ada beliau Ketua Senat Universitas Muhammadiyah Sidin Derapan, Bapak ya Dr. Haji Aminuddin Mama. Dan ada juga Wakil Ketua Koordinator Majelis Tabligh. Ya, ya, Dasar Latif Sidin Derapan. Jamaluddin ya. Ya, beliau juga namanya Jamaluddin. Jadi di sini ya ada beberapa memang teman itu ya memegang peranan penting baik di universitas maupun di perserikatan. Lalu saya meminta kepada Bapak Ketua BPH, seharusnya dulu di sini Pak, duduk di sini. Ini Pak, ini Ketua BPH Dr. Andes Haji Abdul Aziz Temesi. Ya, ya, ya. Sudah ada nomor kembil Pak ini Pak Aziz. Sementara di sampingnya adalah Wakil Dekan FKIP Bapak Dr. Usman. Karena sudah mulai kurang suara ini setelah tidak jadi waktu untuk PM memang saya tidak mau pakai mic. Karena kalau dia tidak dengar, saya suruh keluar. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dari perjalanan kita dari bawah tadi koneksi ada setan yang mengganggu. Sejadian kita berubah. Salam dan salam dengan kita Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah kita berada di sini hari ini. Yang pertama saya mau ingatkan ada falsafah di sini yang luar biasa. Kalau kita dengar mungkin kita ragu-ragu, tidak usah ragu. Ada pepatah mengatakan lebih baik saya dibentak orang Bone daripada dibujuk orang Rapang. Kenapa? Karena orang Rapang bicara keras-keras, tapi itu hanya keras di mulut, hatinya tidak. Saya buktikan kalau saya sudah 40 tahun itu takkan orang Rapang. Sudah satu cucu saya masuk perguruan tinggi tahun ini. Kalau di Bone itu halus sekali bahasanya, ya. Sampai ada teman saya dulu kalau dia ngomong seperti, kenapa kau menyanyi? Saya bukan menyanyi, Pak. Cuma saya kan ngomong begitu. Itu orang Bone. Tapi kalau sudah, dia kok boleh. Tapi terus kaget kalau
sudah biasa. Yang berikut, nah ini ada terlupa atau kurang jelas, barangkali saya kurang jelas tentang rektor kita yang di sini. Beliau ini salah satu pengajar LWT yang hari Rabu tidak bisa tidak ada kasar. Dia mengajar sesama profesor. Jadi dia bukan ajarkan doktor, yang profesor tidak ada. Ini Pak Darwin Ahmad ini. Ya. Dan ini Pak Rektor ini kalau rapat di Muhammadiyah Wilayah, yang pertama ditanyakan di ketua cari-cari mukanya pimpinan Muhammadiyah Wilayah adalah ini. Mana Ahwan? Oh ya, dua. Itu Ahwan Siagen itu kepala tukang cari-cari muka, tidak pernah foto mata sama muka dalam foto. Saya bilang kau itu ketua cari-cari muka. Di sini Pak Rektor ini ada kelebihannya yang tidak dimiliki oleh 11 perguruan tinggi Muhammadiyah lainnya di Sulawesi Selatan ini. Pak Rektor ini berani memberikan semua pegawainya duit 150.000 per bulan. Di semua pegawai di sini yang namanya guru, yang namanya semua dikasih 150.000 rupiah per bulan, tapi tidak dalam bentuk uang, dalam bentuk voucher. Harus dibelanja di bawah ini. Jadi uangnya itu revolving, bergulir. Sebenarnya yang saya dengar dulu sampai kuliah saya beberapa bulan yang lalu, sekarang sudah 40 ya, naik. Kemudian semua ketua cabang yang ada di Sidrap ini dia kasih 1 juta setiap bulan dalam bentuk voucher. Kalau uang kenanya bisa dia pakai betul-betul beristilah nanti. Akhirnya bisa jadi PDI, Persatuan Dua Istri. Itu contohnya itu. Ketua BPH-nya teknologi sini. Dia pulang bawa orang tanah ke sini. Tidak sembarang itu Pak bisa ambil wanita di luar lain mau ke kampung tidak. Nah itu buktinya bahwa pasangannya orang Makassar itu dipakai. Punakutan mengugulinya, magbeso sombal kan, boleh nekal pelanggaran Tuhan. Kalau kebun siswa pasar, lain saya sudah kembangkan, lebih baik saya tenggelam daripada kembali tanpa hasil. Itu pelaksanaan orang Makassar. Sehingga bapak-bapak di mana-mana lihat orang Makassar itu memang dia jadi pencopet dan lain. Karena itu dia sudah tidak terpulang itu pencopet. Saya pernah ke jembatan Ampera di Papua. Saya begitu turun, dia mungkin dengan logat saya di orang Sulawesi. Langsung dia bahasa daerah saya. Makassar itu. Oh iya. Hati-hati mampir, hati-hati dari sini. Sesama orang Makassar itu bisa hilang. Sampai ke sana itu ada teman dari Manado kirim anaknya ke Makassar sekolah. Ini pada sedikit supaya dia jam 2 baru tahu kuliah mereka. Dia kirim anaknya ke Makassar. Dia nasihatin, nah kalau mau ke Makassar ingat jo ya, jangan lupa sana tuh banyak copet. Nah, penotasi itu jangan kita dompet yang bawa bisa diambil. Akhirnya karena itu bawa ke depan itu dompetnya. Dia naik beca itu tidak menghadap ke beca, tidak membelakangi beca. Dia belakangi. Jangan dia pakai menghadap ke beca. Tukang beca dia bilang, Pak, menghadap ke depan. Sudah jauh kita setahukan apa saya dompet ada belakang. Itu kehati-hatiannya orang Makassar. Dan sehingga waktu kemarin Muhammadiyah 2015 di Makassar, saya kebetulan panggil kasih kebetulan, saya ke bandara menjemput, tidak ada yang berlepas tasnya. Saya tak semua itu dalam keadaan tidak berani lepaskan tasnya di rampang Makassar. Lalu takut kita menjalani ini semua. Karena waktu itu tidak ada yang berlepas tasnya. Pak, nanti tembak sendiri Pak. Tidak ada anak-anak yang dari pemuda Muhammadiyah dan pemuda Muhammadiyah Pak. Mereka doa sendiri. Karena itu yang dia pikir rata-rata orang Makassar itu copet. Padahal tidak sama.
Cuma memang di mana-mana memang kalau orang Makassar itu ya agak sedikit nakal. Saya di Pasaran, Makassar, Endekan. Bapak saya orang Makassar, ibu saya orang Endekan. Jadi saya bisa lancar bahasa Makassar. Karena istri saya orang Bugis, lancar bahasa Bugis. Karena saya lahir dan besar di daerah Mandar, saya bisa masuk Mandar dengan pasti. Orang tidak tahu saya kalau saya bilang orang Mandar, saya masuk Mandar. Kemudian saya bisa bahasa Toraja yang pasti. Malah banyak orang Toraja yang tidak berani bahasa Toraja ke saya, kalau saya lebih pintar bahasa Toraja dari dia. Nah, kalau kita tahu 4 bahasa ini di Sulawesi Selatan sudah hidup. Kemana saya tinggal belok-belok sedikit bahasa dulu itu sedikit belok dari bahasa diri. Kalau ke Mamasa itu belok-belok sedikit dari bahasa Toraja. Bugis di sini itu ya semua kenal hanya logat yang berbeda. Saya bilang tadi kalau Bone itu halus luar biasa. Tapi kalau Pindrang itu lain lagi, ya mirip-mirip Rapang, tapi banyak bahasanya yang agak lain. Kalau dia bilang di mana aku taruh timba, ya orang Pindrang kan, dia bilang gini, lu taruh sumput deh. Dasalati. Padahal itu Dasalati dan ahli Pindrang. Padahal itu waktu kan kasar sekali, makanya perempuan tadi kasih kena dengan tubaran. Jadi jangan kaget kalau ketinggalan dan tersekat masalah seperti itu. Jadi itu mereka punya bahasa umum. Yang sebenarnya dia bukan dia tidak ada porno enggak. Apalagi kalau kita ada Mandar di kota Puali ada macam pelagian. Nah, dia tanya kalau dia lihat kita pakai jas, lah kenapa lagi? Kemana kamu bertanya? Dijawab itu. Mereka bawa masih ke dulu. Hendro itu di sini itu kasar sekali itu pergaulan antara laki dengan suami dan perempuan sahabat. Dia bilang masih itu berapa yang dibaca samping. Jadi banyak bahasa di Sulawesi Selatan ini kalau orang terangkan generasi didik, padahal dia punya bahasa utama. Ya. Seperti Bapak almarhum Profesor Dr. siapa ini buku yang paling saya kenal. Bahasa Lopa. Bahasa Lopa itu begitu bermandat karena dia orang campur dia. Jadi ya saya kira kekayaan bahasa di Sulawesi Selatan ini, alhamdulillah saya kalau di Sulawesi Selatan ini insya tidak hilang. Karena semua bahasa di Sulawesi Selatan ini saya bisa kuasai. Bisa saya berbahasa daerah dan di kota mereka. Memang saya kalau bahasa daerah cepat. Sekali saya tangkap sampai saya salah satu saya dosen itu adik saya juga saya dulu dia bilang begini, ini kalau Pak Aris kata ini kalau bahasa daerah 95 bahasa dia kuasai, tapi kalau bahasa Inggris no. Saya langsung tanya, saya pikir banyaknya orang ini kita kasih tahu saya begini from kalau kita dulu tumpeng pula atau S3 jadi ya berapa kali from tumpeng dia bilang saya cuma 3 kali itu baru lulus. Jawab saya kalah. Saya tidak 1 kali ya ini yang ke saya 500. 1 kali saya tumpeng. Woi, lulus. Saya kalah itu juga tidak lulus. Dari Profesor Saleh Ali dengan Profesor Abu Alam. Sekali itu waktu saya datang ke ruangannya, kenapa kita tidak lulus? Profesor terbalik. Saya mesti tanya, Bapak, kenapa saya tidak lulus? Ya kan? Saya tanya saya kenapa yang periksa. Mestinya saya tanya Prof, kenapa saya tidak lulus? Akhirnya dia katakan begini aja kan. Bikin filsafat pertanian 50 halaman tulis tangan. Ampun. Saya biasa konsep surat itu sudah sakit ini. Ini harus bikin. Terakhir saya bawa lagi hasil saya itu dari kasih 2 pekan. 3 hari saya bawa hasilnya. Dia bilang tulisannya ini soal ini ada buku saya 8 tulisan. Ini sama. Tidak diperiksa itu baru kedua tulang langsung kasih A. Sama juga dengan Pak Muala itu. Pertanyaannya juga begitu. Kenapa tidak lulus? Saya terbalik. Kalau saya mau tanya kenapa saya tidak lulus? Dia ambil pekerjaan saya, apa yang maksud ini? Ini cocok.
Abang sini, berarti waktu itu kita tidur saya berani begitu ke dosen-dosen itu karena ya adik-adik saya tidak pernah kalah. Jadi alhamdulillah dengan cara itu ya, satu lagi sudah ada yang dari gambar yang tengah. Kalau kami hanya makhluk hidup saja yang kami kelola. Di Rapang makhluk mati pun diurus. Yang busuk juga. Ada makhluk hidup, makhluk mati, bahkan yang busuk diurus oleh Rapang. Rapang mengurus manusia, bahkan juga mengurus hewan dan tumbuhan. Ini menurut kami yang sangat menarik. Bahkan yang mati pun bisa hidup, kata Pak Jamaluddin. Dengan dioles sedikit bisa hidup kembali. Luar biasa. Saya sampai bertanya, ini harusnya dioles, kenapa disemprot? Luar biasa. Ya, ini sebuah ya sudah dapat. Jadi pokoknya kami oleh kami adalah menghidupkan yang mati. Ya, untuk kehidupan kita melihat bagaimana anak-anak panti asuhan tumbuh berkembang dengan sangat baik, menjadi idola dari banyak daerah, sehingga bantuan-bantuan pun berkunjungan datang untuk pengembangan panti asuhan. Belum lagi SDM-nya, dengan hadirnya kampus ini tentu menjadi kebanggaan bagi masyarakat atau pemerintah daerah. Kita belum menyasar ke cabang-cabang ya, ini pasti akan lebih meriah lagi kalau kami habiskan waktu di sini. Tapi cukuplah beberapa tempat yang kami datangi tadi itu menjadi bukti bahwa Rapang memang layak untuk kami datangi. Kami juga melihat kehidupan hewan. Ada ikan di kolam, ya, kemudian diberikan makanan. Ada juga tumbuhan yang ditanam dengan tumbuh subur. Ada anggur, ada cabai, ada semangka. Walaupun hampir panen ya, kalau sempat panen habis tadi Pak. Bahkan yang orang mati pun diurus. Menurut saya ini salah satu contoh amal usaha yang patut kita lanjutkan, kita tiru. Mohon izin Pak, kalau mungkin kami nanti copy paste beberapa kegiatan-kegiatan dan program Rapang yang akan kami terapkan di Kalimantan Barat. Saya selaku Ketua BPH sangat terpantik ya, atau sangat tertantang untuk memaksa ya rektor bagaimana caranya bisa memberikan bantuan juga kepada cabang-cabang minimal di Kota Pontianak. Mudah-mudahan dengan subsidi seperti itu, maka cabang-cabang akan bisa menggeliat dan bisa bergerak hidup seperti yang dilakukan yang dialami oleh Rapang. Selebihnya kami sangat senang, sangat terinspirasi dan termotivasi. Ibarat baterai yang sudah hampir habis, maka kami hadir di sini untuk mencas baterai kami, dan alhamdulillah kami tidak salah tempat. Kami bertemu dengan keluarga kami di sini, keluarga Muhammadiyah di Rapang yang sangat welcome menerima kami, dan ini sangat menginspirasi kami, memotivasi kami untuk mengembangkan Muhammadiyah di Kalimantan Barat dengan lebih baik lagi, dengan lebih maju lagi. Selebihnya kami sekalian pamit kepada Bapak Ibu karena perjalanan kami masih separuh kalau tidak salah. Dan alhamdulillah banyak sekali catatan-catatan penting yang sudah kami dapatkan di beberapa titik yang sudah kami jalankan, dan ini tentu menjadi tugas berat ya bagi Ketua RPCR kami. Jadi beliaulah penggagas kegiatan ini. Mohon berdiri Pak Haji Riza. Nah ini beliau Pak Haji Riza, Ketua RPCR Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, yang terus memompa semangat cabang dan daerah di Kalimantan Barat untuk menggeliat. Bahkan dalam 1 tahun terakhir ini hampir tidak lelah kami datang ke cabang Keramping untuk melakukan rihla dakwah, silaturahmi dan penguatan amal usaha.
sekaligus kami menyampaikan maaf apabila kedatangan kami cukup memberi beban kepada Bapak Ibu, terutama keluarga besar kami di Rampang ini. Mudah-mudahan kami sehat selamat sampai pulang kembali ke Pontianak, dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi, dan kiranya kalau Bapak Ibu ingin berkunjung ke Kalimantan Barat, Miro apa Pak Firdaus? Kecil telapak tangan, Miro kami. Peribahasanya kecil telapak tangan, Miro kami tadakan. Miro itu semacam tanpa mapan ya. Mudah-mudahan persaudaraan kita, komunikasi kita, kerjasama kita berlanjut, tidak hanya sekedar kunjung-kunjung, tapi juga pada penguatan program-program kerja yang berkesinambungan antara Muhammadiyah Kalimantan Barat dan Muhammadiyah Kalimantan Selatan. Demikian Sulawesi Selatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.